Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik kakak sekalian, pada kesempatan kali ini saya Bagas Musadiatullah dengan NIM 2314105 dari Prodi BGMI 2A akan menjelaskan sejarah Pramuka di Indonesia. Nah, awal mula gerakan Pramuka di Indonesia ditandai dengan dibentuknya National Public Organization atau NPO tahun 1923 oleh Belanda. Dan kemudian ada juga JIPO, dan kedua tersebut disatukan menjadi satu Indonesia National Public Organization atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Nah, selanjutnya itu organisasi kepanduan Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Public Organization atau NPO pada tahun 1912. Pada masa saat pecahan Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri. Setelah kemudian diganti nama menjadi Netherlands Index Public Engineering atau NIMF pada tahun 1916. Nah, selanjutnya itu sementara itu gerakan-gerakan pramuka lahir pada tahun 1961. Dia dari jumlah perkumpulan kepanduan yang cukup banyak, akhirnya perkumpulan tersebut melebur menjadi satu. Dan ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada peristiwa Presiden mendarat MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan. Yang kedua itu tertibnya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961. Dan yang ketiga itu pelantikan Mapinas Kuarnas dan Kuanari di Istana Negara. Selanjutnya itu ada sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Nah, sejarah ini pada masa penjajahan itu diberi nama Netherlands Index Public Engineering atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Istilah PAVIN merujuk pada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Organisasi kepanduan ini ternyata mendapat perhatian dari para pemimpin gerakan kependidikan. Mereka melihat bahwa pendidikan dan pelatihan dikenal dalam gerakan kepanduan dapat digunakan untuk membentuk karakter manusia Indonesia. Nah, sebagai upaya menggalang rasa persatuan kesatuan bangsa dan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPKI) merencanakan untuk melakukan kegiatan All Indonesia Jamboree. Kegiatan ini diakhiri dapat terlaksana juga disepakati dengan ganti namanya dengan Perkino, Perkemahan Kepanduan Indonesia atau OM, diselenggarakan pada mulai 29 sampai dengan 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Oke, selanjutnya sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Gerakan pramuka Indonesia terus bertahan pada masa penjajahan Jepang, namun Jepang melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan. Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat penjajahan. Namun upaya itu tidak menyebabkan semangat para tokoh kepanduan Indonesia untuk menyelenggarakan Perkino II. Belakangan banyak pandu yang ikut terjun saling bahu-membahu untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi tentara Jepang. Next itu ada sejarah pramuka Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Bulan sudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, beberapa tokoh pramuka berkumpul di Jakarta untuk bersepakat untuk membentuk panitia kesatuan kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan suatu wadah untuk pramukaan untuk Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Selanjutnya itu dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-10, IPindo menyalakan Jamboree Nasional di tempat di Ragunan Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus 1955, Jakarta. IPindo sebagai wadah melaksanakan kegiatan kepramukaan bersama perlu menggunakan seminar agar dapat digambarkan supaya untuk menjamin kemurnian dan pelestarian hidup kepramukaan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957. Seminar itu ada juga diadakan untuk putra dan putri. PKPI dan sebagainya di seputaran Desa Semanggi itu terlaksanakan pada tahun 1959. Selanjutnya itu lahirnya gerakan pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka lahir pada tahun 1961 dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita, lihat bahwa jumlah perkumpulan pramuka di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlahnya anggota kepramukaan. Presiden mendarat MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia bertempat di Istana Negara hari Kamis. Malam itu Presiden mengungkapkan bahwa panduan yang ada harus diperbarui. Jadi aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu disebut pramuka. Nah, selanjutnya ada penyebab kepanduan berubah menjadi gerakan pramuka. Menjelang tahun 1961, kepanduan Indonesia telah terpecah jadi lebih dari 100 organisasi kepanduan. Untuk keadaan yang terasa lemah meski berbagai dalam generasi organisasi kepanduan, sangat federasi kepanduan, dan kedua federasi kepanduan putri. Yang satu itu ada Indonesia Pandu Indonesia atau IPindo pada tanggal 13 September 1991. Dan yang kedua itu ada Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia (OPindo) pada tahun 1954. Yang terakhir itu ada Perserikatan Kepanduan Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada dengan Kongres No. 58 tahun 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia mulai dengan keadaan baru dengan nama Gerakan Praja Muda Karna atau Gerakan Pramuka. Pertama itu adalah semua organisasi kepanduan melebur dalam Gerakan Pramuka, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara atau Pancasila sebagai dasar Gerakan Pramuka.
Dan gerakan pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus non-formal, bukan badan pemerintahan, yang berbentuk kesatuan. Gerakan pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan demokrasi dengan pengurus kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, dan kuartir tinggi terpilih atau yang dipilih dalam musyawarah. Selanjutnya adalah tujuan keberadaan pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka merupakan organisasi wajib bagi seluruh sekolah di Indonesia. Pada saat ini, hukum gerakan pramuka lebih diperkuat dengan keluarnya UU No. 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Dan sedangkan metode kepramukaan yang dimaksud di sini adalah belajar interaktif dan proaktif dalam terbuka dalam membimbing orang dewasa. Yang pertama itu membentuk karakter, yang kedua menanamkan semangat kebangsaan, yang ketiga itu ada berkali kaum muda dengan berbagai cakapan dan keterampilan, yang keempat itu pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Baik, sekalian mungkin cukup pada kesempatan kali ini saya sampaikan sejarah pramuka di Indonesia. Kalau ada salah mohon dimaafkan, semoga bermanfaat bagi kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.